Oleh karena itu saya hari ini memang Pak Pratik dengan sangat baik pada saya meminta apa sih. Dan ini Saya orang Bugis Makassar dari Mentan dan rasanya harga diri jauh lebih tinggi daripada pangkat maupun jabatan. Saat Biarkan saya hadapi. memutuskan Dan beri saya kesempatan membuktikan untuk bahwa saya mengundurkan terbiasa diri ngurus dari posisi Pak akan Menteri presiden Pertanian. nggak Pak? dan saya berharap nasihat-nasihat orang tua saya, nasihat budaya saya dari sana. Kalau berani berbuat harus berani tanggung jawab. Saya siap bertanggung Ya, jawab. harusnya ya begitu. Alasan saya mengundurkan diri adalah Kami berbuat ya Eh, menjawab. ada proses hukum yang harus dihadapi dan saya harus siap menghadapi secara serius. Walaupun saya berharap jangan ada stigma dan perception of innocent, maksudnya menghakimi saya dulu, karena tentu biarkanlah proses hukum berlangsung dengan baik dan saya siap hadapi. Saya meniti karir mulai dari lurah, camat, saya 25 tahun jadi kepala daerah, 10 tahun jadi bupati, wagub 5 tahun, 10 tahun jadi gubernur. Dan baru saya merasa ada hal seperti ini. Oleh karena itu saya butuh waktu. Kenapa? Karena saya baru pulang dari Roma mendapatkan penghargaan dunia atas nama Bapak Presiden. Oleh karena itu diberi saya kesempatan dan saya belum ada istirahat ini. Karena tadi juga saya diperiksa di Polda dan capek banget rasanya saya menghadapi ini semua. Saya berharap tidak akan sedikit pun mengganggu kinerja Bapak Presiden. Lebih baik saya ngambil sikap seperti itu. Dan Presiden Jokowi akhirnya memberikan keterangan resminya terkait dengan dugaan kasus korupsi yang terjadi di Kementerian Pertanian yang diduga kuat dilakukan oleh Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri. Presiden Jokowi membenarkan tentang surat pengunduran diri tersebut dan sudah beliau tanda tangani, dan Pak Jokowi saat ini resmi menunjuk Kepala Badan Pangan Nasional sebagai PLT Menteri Pertanian yang baru sebelum nanti diputuskan siapa yang akan menggantikan posisi tersebut. Tadi malam saya sudah diberikan kepada saya dari Menseknek tentang surat pengunduran diri dari Pak Menteri Pertanian. Ya, sudah saya terima dan pagi tadi sudah ditindaklanjuti, sudah saya tanda tangani juga. Penggantinya masih PLT-nya Pak Arif Prastio, Kepala Badan Pangan. Ya, sudah. Kenapa Pak Kepala Badan Pangan yang Gimana? pertimbangannya apa Pak? Pertimbangannya Pak Nasir diangkat itu. Supaya lebih koordinatif, lebih memudahkan, karena biasanya kita Bulog, Badan Pangan, Kementan ini, Menteri Perdagangan ini selalu harus satu. Jadi untuk konsolidasi aja biar lebih memudahkan. Kalau saya itu aja. Efektifnya apa Pak? Pak SYL mau bertemu Bapak hari ini sudah bertemu Pak? Belum. Mungkin baru diatur, tanyakan ke Pak Menseknek aja. Ya. Keterangan Presiden ya, keterangan resminya Ya, secepatnya. menanggapi soal Apanya? kasus Secepatnya. dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Secepatnya. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ini Presiden melihatnya seperti apa? Nggak tahu. Ditanyakan aja ke aparat penegak hukum, ke KPK atau ke mana? Kepolisian. Ya. Pak, sekarang pada persidangan jelas sampai sekarang kan belum mengumumkan tersangkanya siapa. Mereka kan belum mengumumkan. Tanyakan ke KPK, masa tanyakan ke saya? Sekarang tapi apa? Tanyakan ke KPK. Pak, tapi kalau Jangan tanyakan ke saya. Kalau Pak SYL mau bertemu, Bapak berarti akan menerima ya? Apa? Bapak akan menerima ketika Pak SYL mau bertemu dan sudah dijalankan.
Oh, kalau sudah dilakukan saya terima, Kira-kira siapapun apa saya yang terima. disampaikan di arahan? Enggak tahu ketemu. Nanti Mentan bakal tetap di posisi Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pun juga ikut memberikan tanggapannya terkait kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian ini yang diduga dilakukan oleh Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang juga seorang kader dari Partai Nasdem. Surya Paloh menyebutkan kasur dari Syahrul Yassin Limpo ini kemungkinan bisa mempengaruhi elektabilitas dari Anies dan Caimin. Pak Surya Paloh sepertinya kelihatan sedikit panik soal kasus korupsi yang menjerat menteri dari Partai Nasdem ini, karena ia khawatir akan memberikan efek negatif untuk capres Anies Caimin yang sedang mereka usung untuk Pilpres 2024 nanti. Berikut ini adalah videonya. Dan juga Amin, pasangan yang didukung oleh Nasdem, Bung Anies dan Bung Muhaimin Iskandar, pasti ada. Tetapi sebagaimana pengaruh ini? Ketika masyarakat Sedikit panik ya. yang juga mempunyai masih harapan dan keinginan, Yang seorang kader Nasdem ini bisa memberikan upaya-upaya buruk atau negatif membawa misi baru gerakan perubahan ini harus berjalan sebagaimana yang diharapkan. Saya yakin salah-salah bukan memberikan efek yang negatif. Insya Allah barangkali justru akan mendapatkan sesuatu, empati barangkali, kalau memang dilihat masyarakat malah empati ya. pendekatannya ini secara terus terang, terbuka, di mana salahnya, dan sebagainya. Dia meminta izin saya, setelah mendapat izin dari Bapak Presiden, untuk melakukan kunjungan kerja ke luar negeri, menerima penghormatan dan penghargaan atas keberhasilan pemerintah Indonesia CQ Departemen yang dipimpinnya oleh lembaga FAO di bawah naungan PBB. Di saat dia menerima penghargaan seperti itu, yang juga merupakan saya pikir kebanggaan bagi kita semuanya, di dalam negerinya dia mengalami satu peristiwa yang saya bisa pahamin bagaimana terhinanya dirinya, kecewa, sedih, terlepas daripada semua permasalahan, upaya kita menegakkan keadilan atas hukum yang berlangsung.